Oke, jadi intinya hari ini kami ingin menjawab menjawab adanya press conference atau rilis dari pihak kantor hukum Arif Edison Arif Edison yang kemarin sudah membuat press release yang dimana isinya dari, kalau saya baca dari semua poin ya, ada 1 sampai 6 ini adalah tidak bersesuaian dengan fakta atau bisa dikatakan press release dan dia berbicara di media itu tidak sesuai dengan faktanya ya, poin 1 dan poin 6 ya, menuduh Pak John dan Pak Sabar untuk sesuatu yang tidak dilakukan ya, yang bertendensi fitnah gitu. Sehingga Pak John dan Pak Sabar yang mempunyai nama baik selaku seorang pengusaha yang sedang viral saat ini harus melakukan klarifikasi agar supaya para nasabah dan klien tidak menjadi resah akibat daripada pernyataannya di media saudara Arif Edison ini. Ya, mungkin untuk lebih detail lanjutnya bisa disampaikan langsung oleh rekan saya, pengacara top ibu kota, Maci. Pengacara muda. Ya, silakan. Izin Bang Sunan, Pak John, Pak Sabar. Untuk menjawab press release, kita juga akan lakukan press release mengenai judul penjelasan PT 5 Sekawan Indonesia atas pernyataan saudara Arif Edison SHMH CLA CTL yang menurut pengakuannya dan press release nomor PR01-AEIL-2-2023 yang bertindak selaku kuasa hukum PT Adi Dharma Eka Prana tanggal 15 Februari. Maka itu kami kuasa hukum dari PT 5 Sekawan Indonesia akan menyampaikan hal-hal atau informasi sebagai berikut. 1. Bahwa PT 5 Sekawan Indonesia terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak selaku badan usaha selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usaha selaku badan usaha sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, saya akan menjawab tuduhan dari poin ke-1 dan ke-6 dari saudara advokat Arif Edison. Yang pertama, mengaku sebagai pemilik merek dagang High Five padahal bohong karena nama pemilik aslinya adalah Cindy Kurniawan. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah Sabar Tobing sebagai mantan karyawan dari PT 5 Sekawan atau perusahaan ingin mencuri merek tersebut dengan mendaftarkan merek itu atas nama pribadi yang mana melanggar perintah dan kepercayaan yang diberikan oleh para pendiri dan juga komisaris PT 5 Sekawan pada tanggal 15 Februari 2021. Dan poin 6, kita membantah bahwa mereka menyatakan membuat transaksi jual beli saham palsu dari para pendiri PT 5 Sekawan terdahulu sehingga melanggar pasal 39 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang pajak. Sewaktu saudara Sabar Tobing dan Bapak John LBF dengan segala tipu daya ingin menyingkirkan para pendiri. Sebelumnya setelah merugikan perusahaan dengan membuat rekening terpisah untuk menerima pembayaran dari klien dari PT 5 Sekawan. Menjawab hal itu bahwa antara klien kami dengan Ibu Cindy Kurniawan telah melakukan penyerah terimaan yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek High Five sebagaimana akta yang dibuat di hadapan notaris pada tanggal 28 September 2022 dan segala pembebanan pajak yang menjadi tanggungan klien kami atas segala transaksi yang menggunakan merek High Five telah dibayarkan seluruhnya berdasarkan bukti-bukti pembayaran dan bukti pemotongan pajak yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Secu, Direktoral Pajak, sehingga pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 1 dan ke-6 menjadi terbantahkan secara hukum. Lalu kita juga akan membantah dari poin 2 dan ke-3 dari saudara Arif Edison yang menyatakan bahwa
menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya, bahwa saudara John LBF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer atau advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum apalagi disumpah sebagai pengacara, namun berani menjual jasa hukum yang intinya seperti itu, dan tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak yang sudah diterima pembayarannya sejak tahun 2022 kurang lebih senilai 600 juta dari PT Adidharma, malah menjadi calo atau makelar kasus semata dengan memindahkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang tidak dikenal oleh PT Adidharma. Kita luruskan bahwa klien kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa yang profesional yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dalam hal terdapat customer klien kami yang membutuhkan suatu jasa atau pelayanan di bidang tertentu sebagaimana pernyataan saudara Arif Edison, sebagaimana poin kedua dan ketiga tadi, tindakan klien kami selaku penyedia jasa profesional yang mengalihkan proses pelaksanaan jasa tertentu kepada pihak ketiga sudah sesuai kompetensi masing-masing, merupakan tindakan yang sah dan lazim berdasarkan kontrak yang berlaku bagi kedua belah pihak. Adapun saya menjawab dari tudingan nomor 4, ini yang sangat-sangat kasar ya. Dia menulis menipu dan merugikan klien dalam kurung PT Adidharma Eka Prana dengan menyewakan kembali ruang kantor kepada pihak lain, padahal sudah disewa dan dibayar lunas selama 1 tahun senilai kurang lebih 150 juta sejak bulan Oktober 2022. Kita jawab bahwa pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 4 yang dituduhkan merupakan tudingan yang serius yang diduga memiliki tendensi terhadap sebab pihaknya tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan secara semena-mena dan telah menyatakan klien kami menipu tanpa ada kata dugaan ya, sehingga dalam hal pihaknya tidak mampu membuktikan pernyataan atau dalilnya maka akan berpotensi atau menimbulkan suatu perkara hukum di kemudian hari. Adapun fakta yang sesungguhnya yaitu unit yang disewa PT Adidharma Eka Prana justru saat ini dalam kondisi tidak ditempati alias kosong. Poin kelima, bahwa berkaitan dengan pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin kelima, jika benar pihaknya mampu membuktikan hal tersebut, hal itu merupakan persoalan internal klien kami yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun sepanjang klien kami tidak pernah merugikan pihak manapun. Adapun persoalan modal dasar maupun modal ditempatkan dalam satu perseroan terbatas tidak harus linear dengan jumlah tenaga kerja dan aset sewaan. Ini membantah poin kelima yang dia menyatakan merugikan negara dengan skema modal PT Lima Sekawan yang tertulis sangat kecil, yaitu 100 juta, namun mampu membayar ratusan karyawan dan menyewa puluhan kantor cabang di berbagai menara yang tersebar di ibu kota, sebagaimana dinyatakan dalam website resmi High Five setidaknya hingga press release ini disampaikan. Poin 6, bahwa segala pernyataan atau pernyataan press release saudara Arif Edison tertanggal 15 Februari 2023 telah dinyatakan nyata merugikan kredibilitas, reputasi dan nama baik klien kami, sehingga kami akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum dan membela kepentingan hukum klien kami tersebut. Poin 7, bahwa perlu diketahui pula oleh saudara Arif Edison SHMH selaku advokat, saudara pula perlu lebih menjunjung etika yang tinggi dalam menyampaikan suatu pernyataan yang harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sepanjang tudingan itu tanpa dan tidak ada kata-kata diduga terhadap klien kami, sehingga kami meyakini tindakan saudara tersebut tidak patut dilindungi oleh hak imunitas advokat berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU 11 garing 2013, sehingga kami pula akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum terhadap diri saudara dalam rangka membela hak-hak kepentingan hukum klien kami. Seperti itu. Akhirnya kenapa sempat ada percecokan mungkin atau ada masalah apa? Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Justru gini, oke, saya jawab ya, mungkin ya. Selamat sore teman-teman semua. Saya John LBF. Jadi saya mau tanggapin perihal Arif Edison ini menyampaikan
menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya dengan tanda seru 2, bahwa John LBF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer dan advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum. Itu betul. Tidak, kami bukan lawyer, tapi perusahaan kami bergerak di bidang jasa perantara, ya. Namun berani menjual jasa hukum dan menerima pembayaran senilai kurang lebih 800 juta pada Agustus dari PT Adi Dharma Eka Drama yang tertipu oleh nama besar High Five. Oke, saya garis bawahi di sini. Ini teman-teman, jadi ceritanya Direktur Adi Dharma itu karena sebelumnya udah mempercayakan urusan perpajakannya di perusahaan kami. Mohon ke saya menghubungi, Bang John, saya dalam masalah besar. Ya. Saya minta tolong Bang John, ini masalah hukum. Bang John kan deket sama Bang Sunan. Ya. Oke. Ini ada foto-foto pertama kali saya ketemu. Ini di Mulia. Ya, ini saya pertemukan Bang Sunan dengan direktur dan istrinya. Ya. Ini foto pertama kali kita ketemu. Itu Sunan siapa? Itu Sunan siapa? Ini ya, sama kan mirip. Jelas. Sunan Kalijaga SH. Nah, untuk teman-teman ketahui, perusahaan kami PT Limaska Indonesia punya perjanjian kerjasama dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Bahkan special edition saya siapkan ruangan spesial kantor khusus Sunan Kalijaga Law Firm di kantor kami 18 Office Park lantai 21. Oke? Nah, kemudian nah ini ada foto-fotonya juga nih ya sama Bang Sunan. Ya, ini di Hotel Mulia Senayan. Oke, karena saya ini orangnya suka nolong orang, suka bantu orang, ya. Dia minta tolong, kebetulan juga klien buat saya adalah prioritas tertinggi. Klien adalah bosnya kami, karena yang ngasih duit buat perusahaan kami. Oke, ketika klien minta tolong ke saya akan all out bantu dia. Saya hubungi Bang Sunan, ini ada masalah seperti ini Bang. Ya, kurang lebihnya dia itu sudah ada indikasi diduga melakukan tindakan melawan hukum, ya, diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan mengeluarkan salah satu pengurus PT Adi Dharma secara sepihak. Ya, bahkan foundernya yang notabene orangnya sudah cukup umur, bahkan beliau ini foundernya, dia keluarkan secara sepihak dan menerbitkan indikasinya diduga akta bodong. Oke, mohon ke saya, akhirnya saya pertemukan dengan Pak Sunan. Oke, bahkan ada chatnya, bukti chat ya. Di sini, dia menyanggupi jasa yang ditetapkan oleh Bang Sunan Kalijaga. Bang Sunan ini kan pengacara, bukan pengacara kelas cere gitu ya. Jadi udah, siapa yang nggak kenal Bang Sunan ya. Untuk jasa hukum lawyer fee kami ini pesan diteruskan. Saya tutup nomor teleponnya dulu ya. Ini pesan diteruskan, artinya bukan saya yang ngetik. Ya, untuk jasa hukum lawyer fee kami 500 juta. Konsultasi setiap hari di waktu kerja, membuat surat kuasa, membuat somasi, pendampingan di tingkat kepolisian RI, membela kepentingan dan hak hukum di wilayah hukum Indonesia. Terima kasih, Sunan Kalijaga. Oke, net lah ya, dia bilang. Yang bilang net lah ya ini siapa? Jelasin. Itu direkturnya ini orang ini. Dia yang bilang net. Ya, Direktur PT Adi Dharma, Bapak Ari Kristianto. Ya. Oke. Setelah dia bilang net, dia jawab di pesan. Oke. Ya, akhirnya dia transfer pembayaran. Ya. Akhirnya dia transfer pembayaran. Kita lengkap semua alat buktinya, lengkap semuanya. Oke. Nah, kemudian kita ketemu di The Mansion ya Pak, kalau nggak salah ya, di daerah Jakarta Pusat dekat kantor beliau. Kami bekerja keras, ya, Bang Sunan bekerja keras, kita kerja tim. Akhirnya alhamdulillah terjadi kesepakatan damai. Tuntas. Jadi kalau dibilang kita nggak kerja, itu tuduhan yang sangat menyakiti hati saya. Saya tahu banget di awal Anda memohon-mohon sama saya, minta tolong supaya Anda tidak terkena masalah hukum. Kami bekerja sampai malam gitu, ya. Ini tertawa dengan lebar karena puas. Ya. Ini Pak siapa? Pak Sukadi.
Ini foundernya PT Adidharma bersama almarhum ayahnya beliau yang dikeluarkan secara sepihak dan kami bantu akhirnya terjadi kesepakatan damai. Dan ini ada foto kami dengan muka ceria. Ini menunjukkan tuntasnya pekerjaan yang John LBF dan Bang Sunan Kalijaga lakukan. Jadi kalau dia bilang kami menipu, tidak ada dasarnya karena dana itu, aliran dananya pun kita pindahkan ke rekening Bang Sunan. Nanti Bang Sunan akan jelaskan juga. Ya, jadi High Five ini hanya sebagai perantara. Gitu loh. Hanya sebagai perantara karena kami di bidang jasa dan saya kenal dengan Bang Sunan. Kita bekerja, bukan hanya kenal, kita bekerja sama. Ada perjanjian kerjasama. Bukan saya yang mengerjakan. Jadi dan saya tidak pernah menyampaikan saya ini sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer, sebagai advokat, tidak ada. Dia minta tolong ke saya. Jadi kalau dengan kejadian ini, ya memang akhirnya saya jadi harus pilih-pilih ya untuk bantu orang ya. Dia datang ke saya memohon-mohon untuk minta bantuan. Setelah saya bantu, dia melakukan ini. Ya patut diduga indikasinya ya mau pansos mungkin sama saya, ya karena saya lagi viral. Ya, karena ini semua dari poin 1 sampai 6 fitnah semuanya. Kami punya datanya semua. Bahkan ada pekerjaan audit dan lain-lain kita sudah tuntas selesaikan semuanya. Bahkan beliau harusnya kena pemeriksaan pajak. Pak Sabar sebagai tax lawyer sudah mengerjakan secara tupoksinya beliau. Sehingga tidak ditingkatkan ke arah pemeriksaan. Banyak banget jasa-jasa High Five untuk PT Adidharma. So, kalau tadi abang bertanya, bagaimana dampaknya? Jujur, yang pertama, secara kerugian pastinya kami mengalami kerugian. Ini masalah nama baik. Perusahaan yang kami bangun dengan susah payah, kami sangat menjaga yang namanya goodwill, ya, kepercayaan dari pelanggan yang bertransaksi di perusahaan kami. Ini jadi prioritas kami, ya. Tim kami bekerja sangat fast respon. Ya, semua transaksi, semua pekerjaan tuntas kita bereskan. Kan kalau nggak mungkin perusahaan kami sekeren ini, seviral ini, gitu loh. Klien kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, mempercayakan pengurusan legalitasnya. Bahkan nggak cuma klien umum, public figure, ya banyak yang sudah mempercayakan di perusahaan kami. Yang pasti saya selaku komisaris utama PT Lima Sekawan Indonesia sangat keberatan dengan adanya press release yang dilakukan oleh saudara Arif Edison, ya, yang pastinya juga ini kan ya, dan ini sudah disebarkan melalui media elektronik. Untuk itu saya sudah menunjuk kuasa hukum saya pribadi, Pak Sabar maupun PT Lima Sekawan Indonesia ke Pak Maci, ya, Pak Maci Ahmad dan Pak Sunan untuk memberesin masalah ini, gitu Mas. Iya. Dari statement Om John tadi. Yang pasti pertama-tama saya sangat menyayangkan ya, saya sangat menyayangkan ada seorang advokat ya, dalam hal ini yang berinisial AE ini terlihat tergesa-gesa untuk pansos kalau kata Bang John. Pansos itu hak semua orang, ya. Silakan saja mau pansos, tapi tentunya nomor 1 ingat, kita ini advokat. Jangan sampai mencoreng nama atau profil kita sebagai seorang advokat. Jangan buru-buru, ya, pansos dengan menuduh orang tanpa bukti, ya, tanpa dasar. Ingat, kalau Anda sekolah hukum tahu dong yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, saya berani menyatakan, ya, saat ini dari 6 poin yang Anda tuliskan kepada tuduhan kepada Pak John dan Pak Sabar diduga, ini, ya. Tidak diduga. Itu betul-betul apa ya dibilang itu pencemaran nama baik. Sangat-sangat indikasinya adalah pelanggaran hukum, gitu loh. Yang dimana sangat disayangkan kalau seorang advokat itu tidak teliti, ya, tergesa-gesa hanya untuk sekedar pingin pansos. Jadi saya harap rekan juga harus benar-benar saat ini bisa membuktikan semua apa yang Anda telah tuliskan dan telah Anda rilis di media, bahkan sudah naik di media. Ketika itu Anda tidak bisa membuktikan,
saya nggak perlu ajarin lagi lah, kan advokat ya. Advokat tuh nggak usah bicara senior junior lah, bukunya sama, undang-undangnya sama, etikanya sama, ya. Artinya kau siap-siap nanti akan berhadapan dengan hukum, itu sudah dapat kami pastikan. Karena saya sebagai orang, ya, orang yang menyelesaikan persoalan ini secara baik, damai, tuntas, juga tentunya tidak akan tinggal diam. Saya harus berbicara atau mengungkap kebenaran, gitu loh. Saran saya untuk kedepannya jangan sampai lagi ya mengeluarkan statement-statement pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau alat buktinya. Atas dasar apa saudara sebagai seorang advokat menyatakan bahwa klien-klien saya ini tukang tipu? Apakah ada putusan hukumnya? Ya, ada nggak putusan hukumnya? Ingat, apa yang Anda sampaikan harus Anda bisa buktikan tentunya. Dari saya sementara sih itu aja ya.